Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D keperawatan. Di sini kami akan membuat tugas video kesehatan dan produksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurais. Nama saya Tiara. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi endometriosis dan sea endometriosis. Endometriosis adalah keadaan ketika sel-sel endometrium yang seharusnya terdapat hanya dalam uterus, tersebar juga ke dalam rongga pelvis. Kanker endometrium sering terdeteksi pada tahap awal karena sering menghasilkan pendarahan vagina di antara periode menstruasi atau setelah menopause. CA endometriosis terbagi dalam dua tipe utama. Yang pertama itu ada tipe 1. Tipe ini merupakan yang paling umum terjadi. Perkembangan sel kanker pada tipe 1 terjadi secara perlahan atau non-agresif dan bisa terdeteksi sejak dini. Kanker endometrium tipe 2. Tipe ini memiliki sifat yang lebih agresif. Sel kanker pada tipe ini lebih cepat berkembang dan menyebar serta lebih sering kambuh. Etiologi sea endometrium sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kanker endometrium, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa rangsangan estrogen yang berlebihan dan terus-menerus bisa menyebabkan kanker endometrium. Berikut ini beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan munculnya kanker endometrium. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Yang kedua, haid pertama. Yang ketiga, tidak pernah melahirkan. Yang keempat, penggunaan estrogen. Yang kelima, hiperplasia endometrium. Yang keenam, diabetes mellitus. Yang ketujuh, hipertensi. Yang kedelapan, faktor lingkungan dan diet. Yang kesembilan, riwayat keluarga. Yang kesepuluh, tumor memproduksi estrogen. Manifestasi klinis CA endometriosis. Beberapa gejala kanker endometrium adalah sebagai berikut. Rasa sakit pada saat menstruasi, rasa sakit yang parah dan terus-menerus pada perut bagian bawah. Rasa sakit ini bertambah pada saat berhubungan seks. Rasa sakit punggung pada bagian bawah, sulit buang air besar atau diare, keluar darah pada saat buang air kecil dan terasa sakit, keputihan bercampur darah dan nanah, terjadi pendarahan abnormal pada rahim. Penata laksanaan ada dua, yaitu A. Kolaborasi. Kolaborasi adalah kehamilan bisa memperlambat perkembangan endometriosis karena menstruasi atau ovulasi berhenti selama kehamilan dan laktasi. 2. Mandiri. Mandiri adalah pasien perlu merasa yakin bahwa endometriosis dapat diobati. Perlu diterapkan kepada pasien efek samping dari obat-obat yang dipakainya. Strategi untuk menangani nyeri yang kronis juga perlu dijelaskan. Komplikasi CA endometriosis. 1. Obstruksi ginjal dan penurunan fungsi ginjal karena endometriosis dekat dengan kolon atau ureter. 2. Torsi ovarium atau ruptur ovarium sehingga terjadi peritonitis karena endometrioma. 3. Infertilitas. Ditemukan pada 30% sampai 40% kasus endometriosis merupakan penyebab infertilitas kedua terbanyak pada wanita. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan yang dilakukan untuk membuktikan adanya endometriosis ini antara lain: 1. Uji serum. 2. Teknik pencitraan. Endometriosis berasal dari kata endometrium, yaitu jaringan yang melapisi dinding rahim. Endometriosis terjadi bila endometrium tumbuh di luar rahim. Lokasi tumbuhnya beragam, di rongga perut seperti di ovarium, tuba falopi, jaringan yang menunjang uterus, daerah diantaranya vagina dan rektum, juga di kandung kemih. Dalam setiap siklus menstruasi, lapisan dinding rahim menebal dengan tumbuhnya pembuluh darah dan jaringan untuk mempersiapkan diri menerima sel telur yang akan dilepaskan oleh indung telur yang terhubungkan dengan rahim oleh saluran yang disebut tuba falopi atau saluran telur. Apabila telur yang sudah matang tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan dinding rahim tadi luruh pada akhir siklus. Lepasnya lapisan dinding rahim inilah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Keseluruhan proses ini diatur oleh hormon dan biasanya memerlukan waktu 28-30 hari sampai kembali lagi ke awal proses. Salah satu teori mengatakan bahwa darah menstruasi masuk ke tuba falopi dengan membawa jaringan lapisan dinding rahim sehingga jaringan tersebut menetap dan tumbuh di luar rahim. Selanjutnya kita masuk ke CA ovarium. Kanker ovarium sebagian besar berbentuk kista berisi cairan maupun padat. Kanker ovarium disebut sebagai silent killer karena ovarium terletak di bagian dalam sehingga tidak mudah terdeteksi. 70-80% kanker ovarium baru ditemukan pada stadium lanjut dan telah menyebar ke mana-mana. Etiologi CA ovarium menurut Chandra Nittai 2013 yaitu A. Faktor lingkungan insiden, faktor reproduksi, dan faktor genetik. Manifestasi klinis
jenis CA ovarium menurut Pari Harjo 2014. Tanda dan gejala pada kanker ovarium seperti A. Perut membesar atau merasa adanya tekanan. B. Dispareunia. C. Berat badan meningkat karena adanya massa asistes. D. Peningkatan lingkar abdomen. Penata laksanaan CA ovarium yaitu A. Penata laksanaan medis. 1. Pembedahan tindakan. Pembedahan dapat dilakukan pada kanker ovarium sampai stadium 2A dan dengan hasil pengobatan seefektif radiasi. 2. Radioterapi. Terapi radiasi dapat diberikan pada semua stadium, terutama mulai stadium 2B sampai 4 atau dibagi pasien pada stadium yang lebih kecil, tetapi bukan kandidat untuk pembedahan. 3. Kemoterapi terutama diberikan sebagai gabungan radio kemoterapi lanjutan atau untuk terapi paliatif pada kasus residif. Pemeriksaan penunjang CA ovarium terdiri dari A. Pemeriksaan laboratorium. 1. Uji asma mengidentifikasi mutasi gen yang abnormal. 2. Penandaan atau memastikan tumor menunjukkan antigen karsinoma ovarium. Komplikasi CA ovarium. Komplikasi A. Kanker ovarium dapat bermutasi dengan invasi langsung ke struktur yang berdekatan pada abdomen dan panggul melalui penyebaran benih kanker melalui cairan peritoneal dan rongga abdomen dan rongga panggul. Diagnosa yang diangkat pada CA ovarium. A. Definisi nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan yang ditandai dengan nafsu makan menurun, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal. B. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis yang ditandai dengan desakan perkembangan urin, metes, sering buang air kecil. Adapun patofisiologis dari CA ovarium, penyebab pasti CA ovarium tidak diketahui, namun multifaktoral. Resiko berkembangnya CA ovarium berkaitan dengan faktor lingkungan, reproduksi, dan genetik. Faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan CA ovarium epitel terus terjadi subjek perdebatan dan penelitian. Insiden tertinggi terjadi di industri 19 barat. Kebiasaan makan, kopi, dan merokok, adanya obsestos dalam lingkungan tidak hamil, dan penggunaan bedak pada daerah vagina